Amin Rais yang sudah kehilangan gelar profesornya karena tak lagi mengajar, ini pernah meramalkan pada tahun 2019 lalu bahwa Presiden Jokowi akan menjadi lame duck, yang artinya bebek lumpuh. Sedangkan baru-baru ini, Rocky Gerung, si filsuf dan juga profesor jadi-jadian, menyebut Jokowi sudah menjadi sitting duck atau bebek duduk. Tapi nyatanya, approval rating atau tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Presiden Jokowi adalah sebesar 82%. Nah, ini merupakan yang tertinggi di dunia. Ramalan Amin Rais dan improvisasi Rocky Gerung ternyata meleset. Melesetnya pun jauh banget. Lame duck adalah sebutan politis yang dimaknai hilangnya kekuatan di ujung jabatan atau di akhir jabatan, atau bisa juga setelah tak lagi menjabat. Secara harfiah, lame duck ini merujuk pada seekor bebek yang terluka dan tidak mampu merawat dirinya sendiri. Bebek itu menjalani sisa hidupnya tanpa dia tahu untuk apa. Bahkan dia hanya menunggu predator memangsanya atau mati sendiri secara perlahan. Sedangkan sitting duck merupakan bebek yang ada di sasaran tembak dan sudah dikunci. Menurutnya, Jokowi sudah berada di fase sitting duck, walau jabatannya baru akan berakhir di tahun 2024. Jokowi sebetulnya sitting duck, walaupun masih 1,5 tahun lagi tapi dia sudah sitting duck. Demikian ungkap Rocky Gerung. Di Amerika Serikat, lame duck menggambarkan kondisi pasca pemilihan umum yang mana anggotanya, parlemen lama belum berhenti bertugas dan anggota yang baru terpilih dalam pemilihan umum belum dilantik, sehingga dapat dimaknai sebagai periode transisi. Ini kalau kita mengutip dari Congressional Research Service dalam artikel Lame Duck Sessions of Congress, istilah lame duck diterapkan di Inggris pada abad ke-18 untuk pengusaha yang bangkrut, yang dianggap lumpuh. Kondisi ini seperti burung buruan yang terluka karena tembakan. Lalu pada tahun 1830-an, penggunaan istilah ini diperluas ke pemegang jabatan yang telah diketahui tanggal penghentiannya. Pada 14 Januari 1863, ada sebuah dokumen resmi Kongres Amerika Serikat mencatat kalau perilaku lame duck ini sebagai peristiwa politik yang buruk. Sehingga di Amerika Serikat, transisi yang berakibat lame duck dipersingkat menjadi 75 hari. Ya, entah siapa yang pertama yang memperkenalkannya di Indonesia. Tapi sepemahaman orang-orang, Amin Rais lah yang mempopulerkannya. Kemudian Rocky Gerung mengimprovisasikan dengan istilah yang merupakan sebutannya sendiri, yaitu sitting duck. Untuk politisi Senayan dan juga mantan ketua MPR, ini sebenarnya ya orang-orang seperti Amin Rais lah yang nampak merasakan jadi lame duck di ujung dan akhir jabatannya. Nyatanya mereka hanya digubris ketika menjabat. Tapi setelah pensiun, dia dibuang dan juga dilupakan. Ramalan Amin Rais dan juga improvisasi Rocky Gerung yang gemar omong melambung-lambung, melintir-lintir sok filosofis itu jelas-jelas meleset jauh. Jokowi mengalami approval rating yang tinggi di ujung jabatannya. Angkanya bahkan tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Nah, ini mengulang sukses Jokowi semasa jadi wali kota Solo. Bahkan Menteri Investasi yang juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia, mengatakan kalau kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo ini merupakan yang tertinggi di dunia. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi adalah sebesar 82%. Ini melebihi Narendra Modi, Perdana Menteri India yang tercatat 74%. Hal ini dikatakan Bahlil ketika menanggapi hasil riset Lembaga Survei Indonesia yang bertajuk Peta Elektoral Pilpres dan Antisipasi Putaran Kedua beberapa waktu lalu. Kondisi ini meleset jauh dari ocehan Amin Rais dan Rocky Gerung, satu-satunya presiden yang rating approval-nya tetap tinggi,
bahkan malah naik terus mendekati akhir jabatannya, yaitu Presiden Jokowi. Selain itu, nama-nama yang di-endorse dalam Pilpres 2024 ikut terkerek, menunjukkan dia punya pengaruh. Apa kata Jokowi? Akan memberi tuah kepada capres manapun. Sebagaimana yang didapat Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Pesan moral dari mencuatnya fenomena lame duck atau sitting duck adalah jangan mudah percaya opini dan komentar dari mereka yang bergelar profesor, doktor, guru besar, dosen, mantan dosen, juga pengamat atau mereka yang omongannya bulet dan melambung bicaranya. Sebagian dari mereka cuma bermodal melamun dan juga menghayal, menebak-nebak. Sebagiannya cuma caper, sakit hati atau post-power syndrome. Sudah tahu kan siapa Amin Rais dan siapa Rocky Gerung? Di 17 April sampai Oktober itu nanti Pak Jokowi namanya Limdak Presiden bebek lumpuh. Tidak boleh mengganti ini, ganti tidak boleh. Hanya rutin boleh ya, nggak boleh lantas membuat yang macam-macam karena dia sudah lumpuh, sudah pasti kalah ya. Kalau nekat nanti malah bahaya. Itu kalau dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat, tapi itu sekaligus pengecut, ajaib tapi pengecut itu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam, tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu, sunatullahnya begitu. Pernyataan Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Jokowi terjadi pada 29 Juli lalu di acara konsolidasi Aliansi Aksi Sejuta Buruh di Kota Bekasi. Saat itu Rocky menjadi pembicara dan menyatakan sejumlah pendapat terkait Presiden Jokowi, diantaranya kegelisahan buruh terhadap Omnibus Law. Presiden Jokowi justru menanggapi santai pernyataan Rocky Gerung yang dilaporkan oleh tim hukum PDIP. Apa? Rocky Gerung sama Refli terakhir itu hal kecil lah. Saya kerja aja ya.